Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kenalkan, nama saya Hilman Fasurahman, absensi 17. Izin mengumpulkan tugas vlog tentang undang-undang, yaitu saya kebagian pada bagian nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia. Oke, saya awali. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang A. Bahwa negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjamin potensi harkat dan martabat setiap orang sesuai dengan hak asasi manusia. Bahwa warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok dari suatu negara yang memiliki hak dan kewajiban yang perlu dilindungi dan dijamin pelaksanaannya. C. Bahwa Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang perubahan pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kewarganegaraan Republik Indonesia sehingga harus dicabut dan diganti dengan yang baru. D. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf A, B, C perlu membentuk undang-undang tentang kewarganegaraan Republik Indonesia mengingat sama dengan pasal 20 ayat pasal 21, pasal 26, pasal 27, pasal 28B, pasal 2, pasal 28D ayat 1 dan ayat 4, pasal 28E ayat 1, pasal 28I ayat 2 dan pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia memutuskan menetapkan Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Bab 1. Ketentuan umum. Pasal 1. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan satu warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 2. Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. 3. Kewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan. 4. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang kewarganegaraan Republik Indonesia. Pejabat adalah orang yang menduduki jabatan tertentu yang ditunjuk oleh menteri untuk menangani masalah kewarganegaraan Republik Indonesia. Setiap orang adalah orang perseorangan termasuk korporasi. Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsultasi Jenderal Republik Indonesia, Konsultat Republik Indonesia atau Perutusan Tetap Republik Indonesia. Pasal 2. Yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa yang lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Pasal 3. Kewarganegaraan Republik Indonesia hanya dapat diperoleh berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang ini. Bab 2. Warga negara Indonesia. Pasal 4. Warga negara Indonesia adalah setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau berdasarkan perjanjian pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia. B. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang anak dan ibu warga negara Indonesia. C. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing. D. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia. E. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. F. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya warga negara Indonesia. G. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu dan warga negara Indonesia. H. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing dan diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anak dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin. I. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya. J. Anak yang baru lahir dan ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui.
K. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya. I. Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu warga negara Republik Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada yang bersangkutan. M. Anak dari seorang ibu dan ayah yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji. Pasal 5. 1. Anak warga negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah sebelum usia 18 tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayah yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai warga negara Indonesia. 2. Anak warga negara Indonesia yang belum berusia 5 tahun diangkat secara sah sebagai anak dan oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai warga negara Indonesia. Pasal 6. Dalam hal status kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf C, huruf D, huruf H, huruf I, dan pasal 5 berkaitan anak berkewarganegaraan ganda setelah berusia 18 tahun atau sudah memiliki kawin. Anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya. D. 2. Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada pejabat dengan melampirkan dokumen sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan. 3. Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan dalam waktu yang paling lambat 3 tahun setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin. Pasal 7. Setiap orang yang bukan warga negara Indonesia diperlakukan sebagai orang asing. Bab 3. Syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. Pasal 8. Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat juga diperoleh melalui pewarganegaraan. Pasal 9. Permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh permohonan jika memenuhi persyaratan sebagai berikut. A. Telah berusia 18 tahun atau sudah kawin. B. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia yang paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. C. Sehat jasmani dan rohani. D. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui Dasar Negara Republik Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. E. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana kurungan 1 tahun atau lebih. F. Jika orang memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda. G. Mempunyai pekerjaan dan garis miring atau penghasilan tetap dan membayar membayar uang pewarganegaraan ke kas negara. Kemudian pasal 10. 1. Permohonan pewarganegaraan diajukan di Indonesia oleh permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup kepada Presiden melalui Menteri. 2. Berkas permohonan pewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan pada pejabat. Pasal 11. Menteri meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 disertai dengan pertimbangan kepada Presiden dalam waktu paling lambat 3 bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima. Pasal 12 ayat 1 permohonan kewarganegaraan dikenai biaya. Pasal 2 biaya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 13 ayat 1 Presiden mengabulkan atau menolak permohonan perwarganegaraan. Pasal 2 mengabulkan permohonan perwarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan keputusan Presiden. Ayat 3 keputusan Presiden sebagai dimaksud ayat 2 ayat ditetapkan sebagai paling lambat 3 bulan dihitung sejak permohonan diterima oleh Menteri dan diberitahukan kepada permohonan paling lambat 14 hari terhitung sejak keputusan Presiden ditetapkan. Kemudian ayat 4 penolakan permohonan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus disertai dengan alasan dan diberitahukan oleh Menteri kepada orang yang bersangkutan paling lambat 3 bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh Menteri. Pasal 14 ayat 1 keputusan Presiden mengenai
Pengabulan terhadap permohonan kewarganegaraan berlaku efektif terhitung sejak tanggal permohonan mengucapkan sumpah atau menyampaikan janji setia. Ayat 2, paling lambat 3 bulan terhitung sejak keputusan Presiden dikirim kepada pemohon, pejabat memanggil pemohon untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. Ayat 3, dalam hal setelah dipanggil secara tertulis oleh pejabat untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia pada waktu yang ditentukan, ternyata pemohon tidak hadir tanpa alasannya sah, keputusan Presiden tersebut batal demi hukum. Ayat 4, dalam hal pemohon tidak dapat mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia pada waktu yang telah ditentukan sebagai akibat kelalaian pejabat, pemohon dapat mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia di hadapan pejabat lain untuk ditunjuk menteri yang telah ditunjuk oleh menteri. Pasal 15 ayat 1, pengucapan sumpah atau menyatakan janji setia sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 1 dilakukan di hadapan pejabat. Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Bentar. Saya ulang dari pasal 15. Pasal 15 ayat 1, pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 1 dilakukan di hadapan pejabat. Ayat 2, pejabat yang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 membuat berita acara pelaksanaan pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia. Ayat 3, paling 14 hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menyampaikan berita pada acara mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia kepada menteri. Pasal 16, sumpah atau pernyataan janji setia sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 1 adalah yang mengucapkan sumpah lafal sumpahnya sebagai berikut. Demi Allah atau demi Tuhan Yang Maha Esa, saya bersumpah melepas seluruh kesetiaan yang saya kekuasaan asing kepada kekuasaan asing, mengakui tunduk dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara kepada saya sebagai warga negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas. Yang menyatakan janji setia, lafal janji setianya sebagai berikut. Saya berjanji melepaskan seluruh kesetiaan saya kepada kekuasaan asing, mengakui tunduk dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara kepada saya sebagai warga negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas. Pasal 17, setelah mengucapkan sumpah dan menyatakan janji setia, permohonan wajib menyerahkan dokumen atau surat-surat keimigrasian atas namanya kepada kantor imigrasi dalam waktu paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau perjanjian janji setia. Pasal 18, salinan keputusan Presiden tentang kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 1 dan berserta acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia dari pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 2 menjadi bukti sah kewarganegaraan Republik Indonesia seorang yang memperoleh kewarganegaraan. Ayat 2, Menteri mengumumkan nama orang yang telah memperoleh kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam Berita Negara Republik Indonesia. Pasal 19 ayat 1, warga negara asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia dapat memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi warga negara di rakyat di hadapan pejabat. Ayat 2, pernyataan sebagai dimaksud pada ayat 1 dilakukan apabila yang bersangkutan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut, kecuali dengan perolehan warganegaraan tersebut mengakibatkan warganegaraan ganda. Ayat 3, dalam hal bersangkutan tidak memperoleh warganegaraan Republik Indonesia yang diakibatkan
oleh kewarganegaraan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat 2, yang bersangkutan dapat diberi izin tinggal tetap sesuai dengan penyataan perundang-undangan. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara menyampaikan pernyataan yang menjadi warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud ayat 1 dan ayat 2 diatur dengan peraturan menteri. Pasal 20, orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan berkepentingan negara dapat diberi kewarganegaraan Republik Indonesia oleh Presiden setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kecuali dengan pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda. Pasal 21, anak yang belum berusia 18 ayat 1, anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin berada dan bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia dari ayah dan ibu yang memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dengan sendirinya berkewarganegaraan Republik Indonesia. Anak warga negara asing yang belum berusia 5 tahun yang diangkat secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh warga negara Indonesia memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. Ayat 3, dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 peroleh kewarganegaraan ganda, anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu dari kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pasal 6. Pasal 22, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mengajukan dan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam peraturan pemerintah. Bab 4, kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia. Pasal 23, warga negara Indonesia kehilangan kewarganegaraan jika bersangkutan: A. Beroleh kewarganegaraan atas kemauannya sendiri, B. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mempunyai kesempatan untuk itu. C. Dinyatakan hilang kewarganegaraan oleh Presiden atas permohonan sendiri yang bersangkutan sudah berusia 18 tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan. D. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden. E. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang hanya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia. F. Secara sukarela mengangkat sumpah dan menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut. G. Tidak diwajibkan tapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing. H. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya. Atau I. Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 tahun terus menerus bukan dalam rangka dinas negara tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap tinggal menjadi warga negara Indonesia sebelum jangka 5 tahun itu berakhir, dan setiap 5 tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi warga negara Indonesia kepada perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan, padahal perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan. Ketentuan pasal 24. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 23 huruf D tidak berlaku bagi mereka yang mengikuti program pendidikan di negara lain yang mengharuskan mengikuti wajib militer. Pasal 25, kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia bagi seorang ayah tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anak yang mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya sampai dengan anak tersebut berusia 18 tahun atau sudah kawin. Ayat 2, kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia bagi seorang ibu tidak dapat dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya sampai dengan anak tersebut berusia 18 tahun atau sudah kawin. 3. Pasal ayat 3, kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia karena peroleh kewarganegaraan lain bagi seorang ibu yang putus perkawinan tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anak sampai dengan anak tersebut berusia 18 tahun atau sudah kawin.
Ayat 4, dalam hal status kewarganegaraan Republik Indonesia terdapat anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 berakibat anak berkewarganegaraan ganda. Setelah usia 18 tahun atau sudah kawin, anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya sebagaimana dimaksud pada pasal 6. Pasal 26 ayat 1, perempuan warga negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga negara asing kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut. Ayat 2, laki-laki warga negara Indonesia yang kawin dengan perempuan warga negara asing kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal istrinya kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan tersebut. Ayat 3, perempuan sebagai dimaksud pada ayat 1 dan atau laki-laki sebagaimana yang dimaksud ayat 2 jika ingin tetap menjadi warga negara Indonesia dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginan kepada pejabat suatu perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan atau laki-laki tersebut kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda. 4, surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat diajukan oleh perempuan sebagai dimaksud pada ayat 1 atau laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat 2 setelah 3 tahun sejak tanggal perkawinan berlangsung. Pasal 27, kehilangan kewarganegaraan bagi suami atau istri yang terikat perkawinan yang sah tidak menyebabkan hilangnya status kewarganegaraan dari istri atau suami. Pasal 28, setiap orang yang memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan keterangan yang kemudian hari dinyatakan palsu atau dipalsukan, tidak benar, atau terjadi kekeliruan mengenai orangnya oleh instansi yang berwenang dinyatakan batal kewarganegaraannya. Pasal 29, Menteri mengumumkan nama orang yang kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia dalam berita negara Republik Indonesia. Pasal 30, ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara kehilangan dan pembatalan kewarganegaraan diatur dalam peraturan pemerintah. Bab 5, syarat dan tata cara memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia. Pasal 31, seorang yang kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia dapat memperoleh kembali kewarganegaraannya melalui prosedur kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 sampai dengan pasal 18 dan pasal 22. Pasal 32 ayat 1, warga negara Indonesia yang kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pasal 23I dan pasal 26 ayat 1 dan ayat 2 dapat memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri tanpa melalui prosedur sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 sampai dengan pasal 17. Ayat 2, dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia, permohonan disampaikan melalui perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon. Ayat 3, pemohon untuk memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia yang diajukan oleh perempuan atau laki-laki yang kehilangan kewarganegaraannya akibat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 1 dan ayat 2 sejak putusnya perkawinan. Ayat 4, Kepala Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meneruskan permohonan tersebut kepada Menteri dalam waktu paling lama 14 hari setelah menerima permohonan. Pasal 33, persetujuan atau penolakan permohonan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia diberikan paling lambat 3 bulan oleh Menteri atau pejabat terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan. Pasal 34, Menteri mengumumkan nama orang yang memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia dalam berita negara Republik Indonesia. Pasal 35, ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam peraturan pemerintah. Bab 6, ketentuan pidana. Pasal 36 ayat 1, pejabat karena kelalaiannya melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini sehingga mengakibatkan seorang kehilangan hak untuk memperoleh atau memperoleh kembali dan garis miring atau kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia dipidana dengan pidana paling lama 1 tahun.
Ayat 2, dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan karena kesengajaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun. Pasal 37, setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu, termasuk keterangan di atas sumpah, membuat surat atau dokumen palsu, memasukkan surat atau dokumen dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai keterangan atau surat atau dokumen yang dipalsukan untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia atau memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan denda paling sedikit rupiah 250 juta dan paling banyak 1 miliar rupiah. Ayat 2, setiap orang yang dengan sengaja menggunakan keterangan palsu, termasuk keterangan di atas sumpah, membuat surat atau dokumen palsu, masukkan surat atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan denda paling sedikit 250 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Pasal 38, dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 dilakukan korporasi, pengenaan pidana dijatuhkan kepada korporasi dan atau pengurus yang bertindak untuk dan atas nama korporasi. Korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dipidana dengan pidana paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 5 miliar rupiah dan dicabut izin usahanya. Ayat 3, pengurus korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 5 miliar rupiah. Bab 7, ketentuan peralihan. Pasal 39, permohonan perwarganegaraan, pernyataan untuk tetap menjadi warga negara Indonesia atau permohonan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia yang telah diajukan kepada menteri sebelum undang-undang ini belum berlaku dan telah diproses tetapi belum selesai, tetap diselesaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Ayat 2, apabila permohonan atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 telah diproses tetapi belum selesai pada saat peraturan pelaksanaan undang-undang ini ditetapkan untuk permohonan atau pernyataan tersebut diselesaikan menurut ketentuan undang-undang ini. Pasal 40, permohonan perwarganegaraan, pernyataan untuk tetap menjadi warga negara Indonesia atau permohonan peroleh kembali warganegaraan Republik Indonesia yang telah diajukan kepada menteri sebelum undang-undang ini berlaku dan belum diproses diselesaikan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Pasal 41, anak yang lahir sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf C dan huruf D, huruf H, huruf I dan anaknya diakui atau diangkat secara sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 sebelum undang-undang ini diundangkan dan belum berusia 18 tahun atau belum kawin peroleh kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan undang-undang ini dengan mendaftarkan diri kepada menteri melalui pejabat atau perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 tahun setelah undang-undang ini diundangkan. Pasal 42, warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 tahun atau lebih tidak melaporkan diri kepada perwakilan Republik Indonesia dan telah kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia sebelum undang-undang ini diundangkan dapat memperoleh kembali kewarganegaraannya dengan mendaftarkan diri di perwakilan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 3 tahun sejak undang-undang ini diundangkan sepanjang tidak mengakibatkan kewarganegaraan ganda. Pasal 43, ketentuan lebih lanjut mengenai pasal tata cara pengundang pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 dan pasal 42 diatur dengan pengaturan menteri yang harus ditetapkan paling lambat 3 bulan sejak undang-undang ini dituangkan.
Bab 8 ketentuan penutup. Pasal 44. Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, A. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 113, tambahan Lembaran Negara Nomor 1647 kurung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang perubahan pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia kurung Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1976 Nomor 20 tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3077 kurung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. B. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang perubahan pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini. Pasal 45, peraturan pelaksanaan undang-undang ini harus telah ditetapkan paling lambat 6 bulan sejak undang-undang ini diundangkan. Pasal 46, undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui memerintahkan perundang-undangan ini dengan menetapkan dalam Lembar Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2006 Presiden Republik Indonesia tanda tangan Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2006, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanda tangan oleh Hamid Awaludin. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 nomor 63. Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Negara Republik Indonesia di Deputi Maseneng Bidang Perundang-undangan Abdul Wahid. Oke. Sekian dari saya yang bisa saya sampaikan mengenai vlog saya kali ini tentang UU nomor 12 tahun 2006 secara lengkap. Semoga dapat disimak dengan baik dan semoga memberikan dampak baik kepada kita semua. Terima kasih, sekian dari saya Hilman Fazur Rahman, absensi 17. Mohon bantuannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.